Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas PGMI 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat nggak nih? Wah, masih pagi loh ini. Harusnya semuanya masih semangat ya. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini mengenai sifat-sifat cahaya, ada kalanya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Nah, jadi materi kita kali ini adalah mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita memulainya, di sini anak-anak ibu ada yang udah tahu belum? Apa sih cahaya itu? Nah, jadi cahaya itu merupakan energi tak kasat mata yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Nah, sama seperti manusia, cahaya itu memiliki banyak sifat. Nah, beberapa sifat-sifat cahaya di antaranya adalah yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, anak-anak ibu sudah tahu belum contoh-contoh dari benda bening yang dapat ditembus oleh cahaya? Ada yang tahu? Jadi contoh-contoh dari benda bening di antaranya yaitu ada kaca, ada mika, plastik bening, air jernih, dan botol kaca. Nah, jadi sifat cahaya dapat menembus benda bening memungkinkan cahaya matahari dapat menembus ke permukaan air yang jernih. Sifat-sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati suatu medium perantara. Hal ini dapat dibuktikan oleh sinar pada senter. Hal yang dapat membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus yaitu dengan menggunakan karton yang telah dilubangi sebelumnya. Baik, akan kita buktikan. Hidupkan senter terlebih dahulu. Arahkan senter kepada lubang tersebut. Nah, kelihatan kan cahaya dari senter ke lubang dan arah rambatannya tersebut. Jika kita geser, maka cahayanya tidak akan terlihat. Tapi jika kita letakkan di lubangnya, cahaya akan kelihatan dan merambat lurus. Nah, lanjut lagi ke sifat cahaya yang selanjutnya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak udah tahu belum apa itu pembiasan cahaya? Ada yang tahu? Nah, jadi pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, pembiasan cahaya dimanfaatkan oleh manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Nah, pembiasan cahaya dapat menyebabkan terjadinya berbagai peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya diantaranya ikan di akuarium akan kelihatan lebih besar dari biasanya. Nah, contoh pembiasan yang lainnya adalah misalkan kita meletakkan sedotan minuman di dalam gelas yang berisi air. Nah, nanti di dalamnya
sedotan itu akan tampak seperti patah atau bengkok. Anak-anak, jadi sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, pemantulan cahaya ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Nah, pemantulan baur adalah pemantulan yang berkas cahaya pemantulannya sejajar. Sedangkan pemantulan tidak baur yaitu pemantulan yang cahayanya mengenai benda atau permukaan yang tidak rata. Misalnya di tanah yang tidak rata ataupun air yang bergelombang. Baik, sifat yang selanjutnya yaitu cahaya dapat mengalami difraksi. Nah, cahaya dapat mengalami difraksi yaitu pada saat celah sempit. Cahaya akan mengalami difraksi yaitu peristiwa pembelokan arah rambat gelombang karena cahaya melewati celah yang sempit. Dan juga sifat yang selanjutnya adalah cahaya dapat mengalami polarisasi. Nah, polarisasi adalah peristiwa di mana terserapnya arah getar cahaya. Baik anak-anak ibu, jadi sifat yang selanjutnya adalah cahaya dapat mengalami interferensi. Nah, ada yang tahu tidak apa sih interferensi itu? Baik, nah, interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang. Nah, contoh kejadian dari interferensi adalah warna-warni pada pelangi. Ada yang tahu lagi contoh yang lainnya? Baik, nah contoh yang lainnya yaitu cahaya yang terdapat pada kaset. Baik, untuk sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, contoh peristiwanya adalah warna pada pelangi. Nah, sebenarnya warna pelangi itu berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih pada cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari dibiaskan oleh titik hujan, jadi cahaya dapat diuraikan dan menjadi macam-macam warna seperti pada warna pelangi. Baik anak-anak, nah di sini sudah ada media pembelajaran yang telah Ibu buat. Nah, media ini akan menjelaskan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi fungsi media ini adalah untuk memudahkan anak-anak, memudahkan kalian agar dapat memahami materi sifat-sifat cahaya dengan baik. Kotak sifat-sifat cahaya ini bisa menggambarkan beberapa sifat-sifat cahaya, di antaranya cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dapat diuraikan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Media pembelajaran ini dibuat dari barang-barang yang mudah ditemukan seperti karton bekas, kardus bekas, kaset bekas, cermin bekas, gelas yang mudah ditemukan, dan alat utamanya yang paling penting adalah senter. Untuk mengetahui bahwa cahaya dapat merambat lurus, kita bisa mencobanya dengan menghidupkan senter terlebih dahulu dan mengarahkan ke arah lubang pada karton yang kita susun sejajar. Dapat kita lihat di sini bahwa cahaya merambat lurus.
Baik, selanjutnya cahaya dapat diuraikan. Nah, kita hanya perlu mengarahkan senter ke arah kaset yang telah ditempel ke dinding kotak tersebut. Untuk cahaya yang dapat dipantulkan, kita juga harus mengarahkan senter ke arah cermin yang sudah ditempel. Bisa dilihat di sini bahwa cahaya senter memantul kembali ke dinding. Cahaya dapat menembus benda bening. Sama seperti langkah sebelumnya, kita hanya perlu mengarahkan senter ke arah gelas yang kita simpan di depan senter tersebut. Nah, terlihat dengan jelas bahwa cahaya terlihat di dinding, dan ini membuktikan bahwa cahaya senter dapat menembus gelas tersebut. Cahaya dapat dibiaskan. Di sini kita hanya memerlukan gelas yang berisi air dan sebuah pulpen. Bisa dilihat bahwa pulpen terlihat seperti patah atau bengkok. Baik anak-anak ibu, apakah masih ada yang belum mengerti atau masih ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi sifat-sifat cahaya ini? Oke, ibu anggap semuanya sudah mengerti. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi mengenai sifat-sifat cahaya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.